Eh? Eh? Kita deh. Enggak. Apa, Ken? Kali bekal kau mulai. Oke, Om Swastiastu, semedon Ditiang, semedon ngacuh dimanapun berada. Para netizen budiman, woi. Kita berjumpa lagi di Nih. acara kesayangan kita, Apa nih? ngacuh. Ngobrol asal. Cuma untuk hiburan. Lihat sana. Aduh. Bisa kondisi ini. Mungkin loh. Wah, boleh kampung ke Afrika kan, Bu? Duh. Kalmu deh nih. Boleh nih. Jadi nak boleh kampung nih. Dalam kondisi ngewon gini. Konen mengimunisasi, Bu. Hah? Konen imunisasi, konen harus mengimunisasi pangklu. Mau vaksin? Oh, vaksin. Imunisasi. Ngomong-ngomong kalau kita cerita. Saya mau mudik, paling ngali bekal. Apa deh, anggu bekal anggu mulih nih yani nih dulu. Ini kan lebaran nih saya harus mudik. Lebaran saya mudik. Natal saya Natalan. Galungan nampah gitu. Nyami lu nih. Nyepi cuma. Lagi. Sing lapo. Kebus sih. Oke, hari ini kita akan bahas masalah Para netizen budiman, hari ini kita akan membahas permudikan duniawi. Oke. Karena menjelang apa nih? Menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri. Para Hari- semeton yang akan berpulang kampung. Silahkan kita akan ngobrolin nanti masalah Yang lagi bersiap untuk mudik, apa-apa aja yang pastikan perlu. tips-tips dari kita supaya siap untuk mudik kita. Ya, biar aman lah Dan kita akan cek info-info terbaru di dunia pengacuhan. duniawi. Oke, lanjut. Oke. Agak bengek bunyi, Bu. Engken gelam. Sak bayu. Aduh, Lebihan lawan nangko soalnya. adanya. Oke, ada apa yang pertama Yan? Oke, kita berbicara masalah nasional dulu Ya, mungkin. gimana nih, Ji? Kepermudian kali ini gimana? 2022 bisa mudik nih kita nih? Bisa mudik. Kita cek dulu di IG-nya, ini ada info. Dari info Denpasar. Ya. Ini Pak Presiden ganteng sekali. Kenapa nih? Presiden imbau pemudik berangkat lebih awal, hindari puncak, harus mudik. Oke, benar sih ya. Jadi yang betul boleh pulang gitu. Lebih awal sih. Yang artinya biar enggak Bernumpluan. lebih baik, Nah, biar di jalan aman. menghindari puncak arus mudik Idul Fitri 1433 Hijriah yang diperkirakan berlangsung 28, 29, 30 April 2022. Pak Presiden menyarankan gitu menghindari tanggal-tanggal tersebut segitu artinya ya. Ya benar. Supaya tidak terjadi penumpuan. Nah, Karena hasil survei diperkirakan 23 juta mobil dan 17 juta unit sepeda motor akan digunakan mudik. oleh para pemudik. Untuk Idul Fitri 1433 Hijriah. Jadi tahun ini. yang minta cuti, ayo dicutikan dulu dirimu Ya, bisa dicek-cek berapa hari dan Benar. di perjalanan itu biar aman supaya di lebih jalan. tenang dalam pulangnya kan gitu jadinya gitu. Apalagi yang jarak-jaraknya jauh mungkin dari Jakarta menuju Sulawesi mana, dari Bali menuju ke mana gitu kan. Jakarta ke Surabaya, mungkin dari Jakarta ke Kalimantan. Ya yang dari diperhitungkan lah. yang dari Tabanan ke Margo. Yang dari Ais. Pasar ke Garoa lah. Biar bisa diperhitungkan waktunya. Benar. Kira-kira perjalanan berapa hari Dan perjalanan Anda dipastikan akan lebih tenang jika mengambil waktu yang lebih panjang. Kan gitu. Tidak Artinya terburu. tidak macet Kita di tidak jalan. tahu kondisi di jalan kan nanti. Benar. Kalau sudah dapat libur tentunya. Kalau belum dapat libur ya. Dan sudah makanya punya bekal. Kalau belum punya bekal jangan usah mudik. Nah, yang belum punya bekal, marilah kita bekerja dulu Yang tidak bersama-sama. punya bekal, ayolah kita bekerja sama-sama. Oke, ada lagi. Ini selain dari Bapak Presiden. Ini sepertinya tahun ini mudik aman ya. Biasanya maksudnya boleh mudik kita berarti ya. Ya karena ada yang menjaminnya. Ada yang menjamin. Kita Kita lihat coba cek lagi di berita selanjutnya di permudian duniawi. Ini, Oke, ini Menkes Budi, Paknya ada nah Pak Budi, istrinya Bu Budi berarti, Ya, anaknya benar. Budi. Oke, ini info dari Punapi Bali. Anak 18 tahun ke bawah bebas booster dan tes, Tes COVID-19 saat mudik. Ya, Nah, Menteri ini- Kesehatan ini Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pada tanggal 18 bulan 4 kemarin bahwa anak-anak di bawah usia berapa nih? Anak 18 berusia 18 tahun ke bawah tidak perlu tes Covid gitu. Jadi lebih dipermudah di tahun ini. Benar. Mungkin sepertinya pandemi ya? Ya, Pandemi sudah mulai berangsur ke ini ya, endemi ya, ke endemi gitu. endemi. Oh, pandemi sudah ke endemi, habis itu Habis itu kita
Apa Bang mie belakang. Berpikir. Kita makan mie, bahasa Indah mah gaero. Nah itu. Terus sebenarnya lebih longgar karena longgar, kayak sepertinya Indonesia sudah makin sehat, kondisi sudah makin kondusif. Karena saya ada jadi nak ngomong Covid. Apa jadi ngomong apa jadi? Sing lah guys. Sing lah gawe jadi nak ngomong lah gawe jadi sing ngambang Covid. Sing ngambang Covid jadi. Monian kan masih esa. Yang jelas pro kontrol kesehatan sudah sangat bagus sekarang. Jadi tetap sepertinya harus dijalankan protokol. Sepertinya Kalau ya yang harus di orang-orang sudah mulai sama pemerintah. kesehatan. Jadi sepertinya virus-virus yang kemarin sudah mulai terasa menghilang gitu. Sudah mulai merasa terasing ya. Ya terasing ya. Saya udah ngangwang sih udah. Dan buat topik karena sudah beda. Ya. Oke, itu dari Pak Menkes mengatakan bahwa ini merupakan hadiah dari Pak Presiden Joko Widodo ke anak-anak dan keluarganya yang mau menikmati mudik gitu. Setelah 2 tahun lebaran tidak kemarin dapat kemana-mana, selalu di rumah saja. Dapat bersilaturahmi dengan orang tua. Benar. Mungkin yang kerjanya merantau jauh gitu sama ya, kayak saya. Jadi tahun ini dipastikan mudiknya aman dan itu tetap protokol kesehatan dan usia di bawah berusia 18 tahun ke bawah sudah aman, tidak perlu dites segala macam. Covid lagi ada perlu vaksin. Benar. Kalau dia telat datang bulan perlu dites gitu. Itu tesnya lain. Itu bahaya gitu. Oke, next ada lagi. Next dari masih dari Tribun Banjar juga nih Pak Menkes juga yakin mudik lebaran kali ini aman. Nah, dengan tidak diberlakukannya tes kemarin yang sudah dikasih tahu Bapak ini. Protokol harus. Ya. Menurut Pak Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa antibodi COVID-19 masyarakat Indonesia mengalami kenaikan menjadi 99,2%. Oh, berarti kok nyambung imunisasi nih. Imunisasi 1, 2, booster terakhir imunisasi nih. Maksin nah tuh Bapak. Maksin picin gitu. Yang sing Paksin Buksin. Yang kamu kenang kita Buksin ada. Bucin ada. Oke, sebelum lebaran mulai kami melakukan survei Heeh. yang kedua agar kebijakan yang pemerintah ambil untuk menghadapi lebaran ini ada basis risetnya dan bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Berarti sisanya itu ya mungkin yang tidak ada terdata beberapa ya. lah Ada beberapa yang mungkin dengan gangguan kesehatan Ya, jadi tidak bisa vaksin. umurnya mungkin gimana atau gitu. umurnya segala macam. Tapi keren sih, keren. Berarti lebaran tahun ini di mana-mana akan ramai pasti. Benar. Akan semua bisa pulang kampung dengan ketemu keluarga kan Iya. ini dia sudah diyakinkan oleh Menkes nih. Jadi aman tahun ini gitu. Untuk mudik yang Untuk bisa mudik ya. bersilaturahmi dengan keluarga di kampung Aji sebelah. gimana Ji? Mudik? Saya tetap mudik. Mudik. Oh, oke. Boleh bedik gitu. Ya, mudik lah. Mudik, mumu bedik. Oke, ada lagi itu dari Tapi sebelum mudik dipastikan teman-teman harus menjaga kesehatan ya. Benar, Supaya tidak dalam perjalanan mudik itu nanti kan wah lemes atau segala macam mengganggu aktivitas dalam perjalanan mudik gitu. Maunya mudik ketemu keluarga sampai di rumah gelap. Dan dipastikan sehat mudiknya gitu. Sehat, benar. Daripada nanti pas mudik di tempat mudik di sana keluarga menyebarkan penyakit kan benar, gitu, benar. istilahnya gitu. Itu tetap harus kita Tetap jaga. harus dijaga supaya semakin sehat ke depannya. Seperti itu. Benar. Sehat-sehat rago gelem nges. Ngomong ke kesehatan. Nyasan. Bisa ngurin dia. Ya, milu dekat. Ngongkong regane Mas. Oke. Selain itu dari Ditlantas Bali, nah ini Bapak Irjen Pol Dr. Andes Firman siapa namanya Pak Firman pokoknya ini menyatakan bahwa lewat rekayasa lalu lintas tidak ada penyekatan. Wah, berarti tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang harus melewati jalan tikus. Ya benar. Para pengendara sepeda motor masuk gang, keluar gang, tembus dicari gitu modal. Sekarang sudah di Menkes sudah bilang aman. Bapak dari Polda juga sudah bilang ini Polri tidak. ini, Polri ya, Pak Polri sudah mengatakan Pak Polisi sudah aman, tidak perlu ada penyekatan dengan menggunakan sistem ganjil genap ya kalau nggak salah. Ganjil genap dan buka tutup Ya, gitu. Jadi semua akses sudah dibuka, silahkan mudik dengan aman itu jadinya. Benar. Tapi tetap Persiapkan harus diri. Minimal mudiknya lebih awal. Biar tidak seperti yang diperkatakan Pak Jokowi tadi. biar tidak nanti di jalan Dumplok lah gitu. Benar. Daripada gerusu-gerusu mending jauh-jauh hari lah. Karena pemerintah sudah menjamin bahwa tidak akan ada Penyekatan Nah, gitu. Karena Jadi lebih baik mengambil waktu yang panjang, benar. lebih tenang di jalan, lebih santai, persiapan lebih santai. biar bisa gitu. menikmati perjalanan Benar. pulang karena alam Indonesia sangat indah. Wah, kan begitu. gitu. Benar. Biar tidak rasa gerusu. Rasa gerusu di jalan singgarwan teknya Manteknya di kuno. terburu-buru terkejar waktu nanti takutnya Gimana di jalan gitu. benar sih himbuan dari Bapak ini Ditlantas
pergunakan waktu mudik ini Diprediksi dengan baik. nih 85 juta orang akan mudik loh gitu. Jadi dari pusat-pusat keramaian Indonesia, kota-kota besar itu akan tersebar sekarang. Benar. Gitu. Karena semua mungkin sudah rindu kampung halaman. Oh pasti. Makanya Sekian 2 tahun loh kita hampir 2 tahun yang ada kemarin mungkin tidak bisa mudik, mungkin hari ini bisa dilampiaskan. Lebaran kali ini bisa dilampiaskan gitu. benar. Bisa Yang mudik sudah dengan 2 tahun nggak ketemu sama pacar, sama Ebeb mungkin gitu yang long Sama- distance gitu, sama ayang, sama ayang gitu, sama kakek nenek, sama kakek nenek, sama saudara, sama ini sekarang dipergunakan waktunya dengan baik Benar? karena sudah dibebaskan, bukan berarti protokol harus Ya, boleh. dan juga kalau tidak ada penyekatan surat-surat kendaraan, kondisi kendaraan dilengkapi itu, semua dokumen-dokumen. yang menggunakan kendaraan pribadi terutama gitu. Iya benar. Yang menggunakan kendaraan umum, perhatikan barang bawaan Anda. Karena dijaga. benar, karena kejahatan tidak ada karena apa model itu orang kesepedaan. Kejahatan ada karena ada Kesempatan. Oh, ya, seperti itu. Seperti itu gitu model. Oke, Kejahatan ya gitulah pokoknya. Ya. Malah ngomong sekak. Gua ngomong banget. Ini rokok ini. Guys. Lah lu Oke, niki ada tips beberapa tips-tips yang akan kita sampaikan untuk teman-teman yang akan mudik ya. Ini salah satunya ada nomor-nomor penting saat mudik. Nah, Ini perlu- dari Dokter Muslim Kasim. Ini Instagramnya ada. Simpan nomor-nomor penting ini untuk jaga-jaga selama mudik. Jangan lupa baca doa alur dan hati-hati di jalan. Ya, benar tuh baca doa dan hati-hati di jalan. Untuk yang pengendara sendiri, ini ada nomor dari pusat apa nih? Pusat Krisis Kementerian dan Kesehatan. Terus ada ambulans, ada nomor BPJS Kesehatan, ada Jasa Marga, Pertamina Ya, terdekat ya. Pertamina. Pertamina Delivery Service tuh ya, ada tuh. misalnya di mana kehabisan bensin Ya bisa dihubungi. benar, itu ini beberapa nomor yang kemungkinan akan dilewati di jalur-jalur besar, mungkin tol Jakarta mungkin ya, benar, seperti itu, tol Jawa dan segala macam Mungkin ya. kelupaan beli bensin, Ya, mungkin apa namanya? itu biar gitu. bisa dihubungi nomor ini. biar nomor ini bisa mencegah Anda kemacetan di jalan kan, itu macet di jalan atau tersendat di jalan gitu. Jika terjadi sesuatu kan begitu. Benar. Wajib di save, boleh dicek di Instagramnya kalau siapa tahu nomor-nomor ini penting untuk kalian. Benar. Nah, jadi silahkan disimpan. Oke, selain itu selanjutnya ada berita juga dari Jakarta Viral. Gini, Jakarta Viral Instagramnya. Ini warga Cilandak Jakarta Selatan, Jaksel, Wicis, anak-anak Wicis, Mas. yang mau mudik bisa titip rumah ke polisi. Wahai, ini caranya. Maksudnya titip rumahnya polisinya jadi satpam sekarang. Maksudnya rumahnya dibawa ke kantor polisi? Oh, ditaruh di situ gitu. Berarti coba kita cek nih, jelang puncak mudik Lebaran 2002, Polsek Cilandak berarti di daerah Jakarta ya. Jakarta. Setidaknya sediakan layanan titip rumah guna kurangi tindak kriminal. Benar, karena penting sekali kan. Benar. Pasti satu keluarga pasti mereka akan pulang kan, rumah Ya. jadi kosong. Ya. Wajarlah kita minta bantuan kepada Bapak polisi, benar. biar disiagakan satuannya. Ya. Jadi ini Bapak dari Polsek Cilandak ini mempunyai sebuah inisiatif yang sangat keren ya. Bapak polisi di sini. Jadi bisa di sini dijelaskan Polsek Cilandak Metro Jakarta Selatan membuka nomor hotline berbasis aplikasi WhatsApp untuk melayani warga Cilandak yang akan berangkat mudik gitu. Menjelaskan layanan ini dikhususkan bagi warga yang berada di wilayah hukum Polsek Cilandak. Jadi bisa hotline di sana, bisa mungkin membuka pesan laporan untuk warga yang bermukim di luar Polsek Cilandak. Warga bisa melapor dengan menelepon dan mengirim pesan melalui nomor hotline tersebut. Jadi setelah telepon akan dikonfirmasi mungkin dan akan dicek, diawasi rumah Anda gitu. Tapi jangan salah, nomornya harus benar ya. Nanti mungkin ada oknum-oknum yang tidak jangan salah nomor gitu ya. Jangan salah nomor, pastikan nomor yang bersangkutan dari Polsek supaya benar. Salah-salah nitip ke polisi, nitipnya ke Garong. Mau aman pulang-pulang sekolah rumah gitu. pulang jangan genteng. Genteng gitu, masa kedaget genteng rumah badan ternyata gitu. Nah, itu tapi bagus. Ini sebuah inovasi yang keren. Jadi mungkin bisa dicek untuk tempat-tempat lain ya. Benar. Bisa dibikin seperti ini atau enggak warga-warga juga yang tidak mudik mungkin punya satuan keamanannya masing-masing. Punya siskamling dijalankan mungkin seperti sistem itu. ronda mereka. Ya, benar bagi yang warga lokal yang tidak pulang mungkin. Karena gitu. pasti akan rawan dan riskan sekali. Oh, jangankan pas mudik gitu. Ini sebelum mudik nih. Sebelum mudik ini kemarin kalau nggak salah di Bali banyak kejadian
beberapa kejadian yang apa ya? Penjamretan, pencurian. Kemarin banyak sekali kasus. Begal kan Ada gitu. begal gitu. Dan terakhir yang masuk CCTV kalau nggak salah, mungkin kalau saya bisa cari nanti ada tutup got yang dicuri. Iya, tutup Wah, untuk got, modal mungkin untuk pulang gitu. Benar. Karena saking krisisnya ekonomi, gimana caranya untuk bisa pulang nih, gitu. biar bisa bertahan hidup gitu aja mungkin. Dikiloin gitu tutup gotnya gitu. Nah, kalau tutup gotnya dari beton gimana? Nggak mungkin diambil. Nggak mungkin diambil gitu. Ya mudah-mudahan mudik kali ini aman. Ya, Barang-barang yang ditinggal mudik juga tetap aman. benar. Dan pastikan Anda siap mudik kan gitu Ya, istilahnya. siap mental semua. Siap mental, siap keuangan Ya, masih benar. gitu. Sing lah bekal. Siap Wah. mental dan siap finansial lah. Wah, betul. Wih, keren mas kata-kata. Kini lama nggak syuting nih, semakin berisi udah Anda. Oke, lanjut lagi kita main ke Info Denpasar. Info Denpasar. Nah, apa nih Info Denpasar? Ini Pemkab Banyuwangi siapkan 8 bus untuk angkutan mudik gratis dari Bali. Oh, berarti yang pulang ke Banyuwangi? Ya, untuk masyarakat Banyuwangi yang ada di Denpasar, di Bali, itu pemerintah Banyuwangi telah menyiapkan 8 unit bus. 8 unit bus. Untuk 8 ya, benar. 8 bus untuk angkutan mudik gratis dari Bali. Oh. Oke. Buat teman-teman dari Banyuwangi yang berada di Bali yang mau mudik, silahkan dicari Silakan informasinya. dicari informasinya. Bisa Bagaimana di caranya? DM ke Info Denpasar atau dicari kemana nih? Bener. Pemkab Banyuwangi berarti Ya. cek ke Banyuwangi ya? Ya, bagaimana caranya, teknisnya biar bisa Titik keberangkatan akan dimulai dari lapangan ITI Mandala Renon Denpasar. nanti itu. syaratnya Kumpul di apa sana. aja biar bisa nanti ikut mudik gratis. Oh, ini sangat meringankan. Ya benar. Meringankan kantong gitu. Di samping itu juga aman kita. Ya, Kita di bus bisa tidur, bisa istirahat, bisa kayak begitu. lebih bisa memotong inilah ya, Ya. pemikiran dan usaha gitu. Iyalah. Harus beli tiket segala macam ya, sudah Ini digratiskan. sudah digratiskan Berarti sama- khusus Banyuwangi berarti. khusus Banyuwangi ini. Oh, berarti Bukan Margos yang dari masuk? Pemkab Banyuwangi ini. Oh, Pemkab Banyuwangi. Yang boleh ke Kampung Margos yang masuk. Kalau Banyuwatis enggak, ini Banyuwangi. Oke, itu teman-teman dari Banyuwangi yang mau mudik, silahkan cari tahu Cari info. informasinya. Ya, Bagaimana oke. syaratnya, apa saja yang harus dilakukan, segera biar Ya. bisa mudiknya gratis. Gitu. Ya, dan semoga bisa masuk ke kuota mudik gratis. Ya, gitu. benar. Oke. Selanjutnya coba dicek lagi info mudik selanjutnya biar semakin ini buat teman-teman. Ini ada dari Punapi Bali. Ya, itu syarat-syaratnya ada di situ. Ah, Yang tadi teman-teman dari Banyuwangi yang mau mudik. 8 unit bus berangkat sekitar 400 orang. Ya, benar. Nanti dicari tahu informasinya, apa saja syaratnya. Secara Bisa. mengikuti mudik gratis anggota ikatan bagi menerima vaksinasi booster. Sudah harus vaksinasi booster dulu. Ya, mungkin bisa dicek di Punapi atau kemana nih tadi? Ke Info Denpasar ya? Coba di DM siapa tahu ada link untuk ke pendaftaran kan gitu jadinya gitu. Nah, ini juga ada komen dari Niwayan 58. Orang Bali yang ada di Bandung pengen juga dong mudik gratis. Wah, nih gimana Boleh, dong jadinya? boleh. Ini masyarakat PMK Bali yang harus Pemkab Bali yang harus berpikir ini untuk memfasilitasi. kontak dengan Bapak Gubernur Bandung ya jadinya. Ya, benar. Siapa Pak Ridwan Kamil? Nah, Benar. itu harus dicek ke sana berarti. Benar. Bagaimana nih orang-orang Bali yang pengen mudik ke Bali? Jadi, apa bisa apakah difasilitasi juga? difasilitasi? Benar. Siap. Oke, nanti Semoga coba- didengarkan aspirasi kita. benar. Oke, dilanjutkan lagi dari Banyuwangi kita mau kecok lagi kemana nih Ki? Nah, ini Ini dari Info Denpasar. pemerintah Ini ada Kota Denpasar larang ASN pakai mobil dinas untuk mudik. Nah, benar. ASN ini apa maksudnya nih? Itu aparatur sipil negara ya. Oh, berarti PNS ya maksudnya? PNS para Oh, oke. yang mendapatkan fasilitas kendaraan. yang berplat merah. Oke. Itu jangan Jadi sekali jangan salah gunakan mobil dinas. mobil dinas Anda gitu. Kalau emang untuk keperluan dinas enggak masalah. silakan. Kalau untuk mudik jangan platnya merah diganti ke hitam. Wah, itu sepertinya Nanti Anda minyak. mengambil haknya lebih banyak Ya, kali ini. nanti minyak minta subsidi minyak. Minyak lagi. Nanti pakai kerja kantor kan. Bener, Kalau bener, emang untuk bener. kedinasan oke lah, Silakan. pergunakan. Ya, ketika Kalau untuk untuk- hak bekerja kan. Untuk pribadi janganlah. Ya, itu pesan dari Pemkot Denpasar. ASN jangan mudik pakai mobil dinas. Siap. Nah. Oke, setelah dari Pemkab Denpasar Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke Ini ada beberapa tips. tips dari apa Tips ini? dari Polda Jambi. Polda Jambi, Ya. ya. Tips rumah aman saat ditinggal mudik. Ya, ini ada beberapa harus kunci pintu dan jendela. Usahakan pakai kunci tambahan gitu. Digembok mungkin, Ya. digrendel mungkin gitu. Bila perlu
Kalau Anda tukang las kun rumah gitu model. Pagarnya dilas aja biar gak bisa ada orang masuk gitu. Terus? Yo mau balik sing hidangnya. Matikan saluran keran air. Nah, Benar, supaya benar, tidak benar. boros. Simpan barang berharga di tempat yang aman. Nah, itu benar sekali. Cabut saluran listrik dan cabut saluran gas LPG. Nah, takut terjadi kebakaran dan terjadi konsleting listrik. Nanti pulang-pulang rumah Anda rudes kebakaran itu kan kasihan sekali. Terus pasang lampu otomatis, mati saat siang dan hidup saat malam hari. Menghematkan Anda beli pulsa listrik. Oh. Terus infokan bahwa rumah kosong kepada ketua RT ataupun Benar. Babin Kamtibnas Setempat. Benar, Atau benar. ke seperti tadi yang di Cilanda, Ya, benar. info ke Polsek Cilanda gitu. Jadi bisa diawasi rumah-rumah kosong untuk menghindari terjadi kemalingan. Oke, dan pesannya juga selamat Maksudnya. mudik dan berlebaran di kampung halaman, tetap patuhi protokol kesehatan. Benar sekali. Dan jangan lupa layanan bantuan polisi, ada nomor WA-nya di situ bisa dihubungi. Sip. Diinfokan bahwa Jadi itu tidak cuma di Jambi, dimanapun juga berlaku. Jadi untuk kalian-kalian yang meninggalkan rumah, minimal kalau tetangganya tidak mudik Dititiplah dititiplah di sebelah. diomongkan sama mereka, Pak nitip rumah saya mau mudik tolong ini ya. Apa sih susahnya kayak begitu? Benar. Karena di Bali salam toleransi itu Benar. apalagi Terutama kalau kita di sudah Bali. dititipi pesan kayak begitu enggak mungkin lah. Siap. Pasti semoga di tempat lain juga kayak begitu. Ya. Kalau ada orang yang minta tolong atau apa ya dilaksanakan. Benar. Lanjut lagi. Tips selanjutnya. Ini dari Rumah Motor. Rumah ban motor. Rumah Ban Motor Oke. Instagramnya. Ini ada tips mengendarai sepeda motor agar mudik tetap aman bagi Anda yang menggunakan sepeda motor. Tetap aman dan nyaman gitu. Ini apa nih tasnya sih? Pak, Bu, I'm sorry. Calon Calon mantune mantune ditikung Avanza rentalan. Wah. Rentar kan mobil nggak mudik gitu. Ayang Ebeb ditikung Avanza rentalan gitu. Untung tidak ditikung sama mobil pintu dua pintu gitu. Mobil pickup. Ya tukang jemput ayam. Oke, tips yang pertama kita cek dulu. Tips pertama ini jangan bawa muatan berlebihan. Wah, seperti yang dilihat di sini. Ini bapak-bapaknya banyak sekali bawa barang. Ini perlu diingat ini akan mempengaruhi kendaraan Anda, stabilan sepeda motornya, Kenyamanan berkendara. kenyamanan berkendara juga pasti akan berkurang. Keamanan juga. Pasti. Karena apa? Spion mungkin tidak berfungsi. Sorry. Karena nggak kelihatan yang di belakang. Oh, Tapi iya. banyaknya dia bawa barang kan gitu. Itu Nah, akan itu mempengaruhi. tips yang pertama, jangan membawa barang muatan berlebihan gitu. Oke. Sorry. Terus next. Apa lagi? Next, cek kondisi motor harus harus prima. prima. Oh, selain kondisi badan Anda, kondisi motor juga kendaraan harus harus dihitung. tetap dicek sebelum berangkat. Benar. Baik itu apa? Ban, bannya, terutama ganti ban mungkin sebelumnya gitu. part-partnya Diberi angin yang pas. mungkin, mesinnya. Ya, diservis dulu, ganti oli. Benar. Lampunya dicek nyala apa tidak. Kelistrikannya apakah bisa starter langsung? Benar. Ratingnya, lampu-lampunya nyala apa enggak. Ya, Harus apalagi yang tetap dicek kondisi motor harus banyak yang prima. kita lihat sepeda motor itu akan mudik di malam hari Benar. karena menghindari kondisi cuaca yang sangat panas. Mungkin mencari Bulan sepi ini panas juga mencari kan. sepi juga, mencari lebih nyamannya. Benar. Dan tapi juga kalau malam hari berkendara ingat minuman yang membuat Anda untuk terjaga. Nanti bahaya dan istirahat yang cukup. Jadi kalau kiap gitu di jalan kan bahaya gitu loh. Harus ngopi lah paling. Apalagi sama ayang ebeb nanti kan kasihan. Ayang ebeb kasihan. Oke, terus Membawa perbekalan dan minuman yang cukup. secukupnya lah, secukupnya biar lah. nggak berat lah. Jadi kalau emang kurang ya bisa. Membawa beberapa cemilan praktis yang disediakan yang sifatnya menambah energi. Menambah energi supaya tidak lapar. Kelaparan membuat Anda mungkin menjadi ngantuk, menjadi lemah, ngilut gas nih, Dang. Ya benar. Jadi cukup makan, cukup istirahat. Selanjutnya, Ji. Terus Wah, ini dia baru tak bilangin istirahat yang cukup. Nah, jadi kalau sudah lelah, cari rest area, kita Benar. istirahat di situ, dicek rutenya. dicek Ya, di mana ada tempat istirahat. Benar. Pastikan Anda mengambil waktu yang makanya dibilang dari tadi ambil waktu mudik Anda lebih awal. Lebih awal. Jadi berkendara lebih santai, lebih santai, tenang, lebih istirahatnya nyaman, cukup biar jadinya. dapat istirahat gitu. Oke, Dengan selain istirahat yang itu, cukup energi pasti akan maksimal kan jadinya gitu. terus sebaiknya tidak membawa anak kecil. Nah, ini Ini saya bingung nih maksudnya anaknya dititip di polsek gitu. terus anak saya tinggal gitu. Nah, gitu maksudnya anaknya disuruh diam di rumahnya gitu. Oh, mungkin Dia maksudnya mudik. begini, kalau emang mau anak kecil mungkin
lebih baik ikut menggunakan kendaraan umum ya berarti yang lebih ya. besar. Kendaraan yang lebih Benar sih, besar. benar. Itu juga Bukan berarti si anak kecil ditinggalkan, bener. Tapi sebaiknya janganlah diajak berbonceng dari Mungkin anaknya ada 3, ada 4 dipaksa dengan suatu kendaraan gitu kan, sepeda motor terutama. apalagi tadi ada mudik gratis, silahkan Ya boleh pergunakan. dicek lah nih info mudik gratis. Pergunakan pakailah itu. fasilitas itu. Benar, Kalau pemerintah sudah benar, memfasilitasi, Ya. pergunakan. Jangan memaksakan diri naik sepeda motor dengan anak 3 berboncengan itu kayaknya ya. berbahaya sekali. Kasihan anak kecilnya. Benar. Karena Itu kondisinya juga mungkin resiko kecelakaannya risikonya tinggi sekali benar. gitu. Samping Anda itu kesehatan anak juga Oh ya pasti akan ini benar. dia terganggu dia. Di kendaraan pasti dia akan tidak nyaman kan dengan kondisi bertumpuk Apalagi seperti itu. lihat boncengannya kayak begitu bawa Iya. barang. Benar, itu benar. tidak akan aman gitu. Ya, jangan memaksakan gitu. Mungkin ya berbagilah mungkin 2 kendaraan atau berapa Ya. gitu dengan kendaraan umum juga boleh nggak? Nah, itu mungkin beberapa tips untuk yang mau mudik Siap. istilahnya. Dan jika kalau kalian mudik dan suka mampir-mampir di rest area, Ya. pastikan di tempat-tempat Anda berbelanja, Anda harus memastikan cek harga dulu. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Sok-sokan aneh nih kayaknya daerah pinggiran murah nih. Gitu. Jangan, Karena banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan di mudik ini gitu loh. Beli teh di 2000 ngecor jadi 8.000 gitu. Ini seperti kita dilihat nih Bekadang bakar inam tadi saya. informasi mudik. Ini ada sebuah kitir yang di foto oleh netizen. Ini ada teh tawar hangat, 2 teh tawar hangat seharga 16.000 gitu. Wah, ini paling tidak harusnya teh hangat tuh 2.000 atau 3.000 kan biasanya. 5.000 paling mahal. 5.000 paling mahal lah kayak gitu. Ini 8.000. Ini soto daging 90.000 untuk 2 porsi, 45 satu nih. Nasi putih 10.000. Wah, ya. Ini kitirnya nih di mana daerah Karawang, Jawa Barat. Wah. Kapan nih? 24 April April ya? 2022. Wah, ini baru nih. Baru hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin nih berarti. Ya, benar. Diingatkan untuk kalian yang ingin berbelanja di seputaran rest area atau di seputaran jalan untuk permudikan Yang kalian lalui. Yang kalian lalui. Kalau mau Ini tips berhati-hati untuk tidak kecele. Tidak kecele harga. Benar, Karena mau kalian pas kelaparan tapi ternyata akhirnya wah sial gitu ngomel-ngomel dari moodnya ngantuk hilang ngantuknya betul lihat bil. gitu. Bener, bil ada. Maunya beli soto daging jadinya soto setan gitu baru bayar setan ya kan gitu ya dia gitu. Oke, itu mungkin tipsnya, tolong dicek, jangan malu bertanya seperti apa. Benar. Kondisikan apalagi sekarang ini kita ekonomi baru bangkit ya. Biar adalah sedikit bekal untuk orang-orang di rumah, sanak saudara kan gitu istilahnya gitu. Terus untuk para yang pelaku bisnis ya tolonglah bantulah saudara. Ya gitu. istilahnya Jangan menggunakan kesempatan kayak begitu. Sewajarnya lah mencari untung gitu. Tidak memanfaatkan kesempatan yang terlalu tinggi sampai segitunya gitu. Ntar kapok loh orang mereka belanja ke situ. Bener. Karena ada sering kan ada kasus-kasus Bener. viral restoran-restoran yang seperti itu mahal atau itu. warung-warung yang Kan seperti itu. kasihan. Benar. Lebih baik murah, berkualitas, orang akan terus mencari sana aja yuk, udah enak, murah. Ya, itu mungkin satu referensi nanti. Ayo kita sana yuk. Kemana nih? Yuk kita belanja. Oh boleh, yuk. Sana, Ada lagi nih Pak Yan? Habis nih. Ada habis nih. Karena habis kita langsung. Oh gitu, oke. Nah itu, ini ngomong-ngomong mau mudik gitu. Ada quote Pak? Saya dimintain quote, saya mau mudik nih, saya minta quote Pak Haji. Oke, untuk quote Blank Anda ya, blank Anda ini. Nah, ini sedikit quote dari saya untuk para pemudik Siap. yang akan menggunakan jalan, Oi. khusus yang ada di jalan ya. Ya iyalah mudik pasti. Kan ada lewat udara. Oh iya ada lewat lewat udara. laut, gitu. Untuk yang ada di jalan ya mungkin. Pengendara sepeda motor, mobil. Nikmatilah jalan yang berlubang. Wis. Walau tidak senikmat lubang yang berjalan. Aduh. Ini asal ya. Saya nggak mudik kayaknya nih. Tetap di ngaco. Ngobrol asal Cuma untuk hiburan. Oke, jangan lupa di subscribe channel kita, di follow TikToknya, di follow juga nanti ada akun Instagramnya. Instagram kita. Kita ngacuhkan Dunia per YouTubean dan per netizenan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam ngacuh.